Sepertinya niat baik ini tidak bisa saya lanjutkan. Saya mohon maaf untuk Bapak sama Ibu. Saya datang dengan baik dan pergi pun harus baik. Semoga keputusan ini yang terbaik. Ya, itu tadi kalimat singkat yang cukup sulit diucapkan, tapi memang harus terucap gitu. Berat sih memang ya. Ya, gimana ya? Masing-masing kita itu kan punya perspektif yang berbeda ya tentang kalimat tadi gitu. Mungkin ada yang bilang, "Kok lu batalin sih? Kok dibatalin sih? Wah, salah cowoknya nih, salah ceweknya nih," gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu. Untuk itu kali ini nih, gue udah kedatangan seseorang yang mungkin dia punya pengalaman yang lumayan berat juga sih. Mungkin kalimat tadi sempat ada di dia atau enggak, kita nggak tahu ya. Kita invite aja. Cahyo, halo, apa kabar Cahyo? Ya, alhamdulillah baik nih. Jadi gimana nih yo, kabarnya sekarang sudah menikah ya? Alhamdulillah udah menikah, udah menyempurnakan separuh ibadah lah bang. Alhamdulillah. Terkait kalimat opening tadi yo, menurut Cahyo ini yang punya masa lalu yang cukup rumit juga ya, itu gimana tuh ya? Ya dulu sih pernah ngalamin namanya tadi tuh menyerah lah, dalam artian memilih untuk tidak melanjutkan. Ya dulu ya karena ada satu dan lain hal akhirnya coba untuk ya udahlah, mungkin ini bukan yang dikasih yang terbaik sama Allah. Akhirnya ya udah nyari lagi dan akhirnya sekarang baru ketemu. Tapi sempat down gak sih lu tuh sempat apaan sih kok gue begini gitu loh. Sempat ya udahlah ntar aja lah, masalah cinta apa itu cinta gitu. Lu pernah berpikir seperti itu nggak sih akhirnya? Ya dulu beberapa bulan setelah putus tuh kalau nggak salah 6 bulanan dah, itu masih mikirin kayak kayaknya udah nggak mau nyari lagi deh, kayaknya udah deh sampai di sini aja. Dan di pertengahan jalan nggak tahu kenapa ketemu tuh kayak yang langsung wah ini nih orangnya gitu loh, tanpa ada niat, tanpa ada rencana. Tahu-tahu karena emang lagi nyari kerja pindah, nggak tahu kenapa ketemu dan orangnya tuh langsung wah ini nih orangnya gitu. Berarti langsung kayak ngeklik gitu ya? Iya, tanpa kita harus nyari ngubek-ngubek gimana orangnya, tahu lah ini udah dikasih di depan kita, tinggal kita aja gimana usaha ke depannya. Oh, jadi gitu tuh kalian nih jatuh boleh ya, tapi ya udah jangan jatuh terus ya, bangun lah, bangkit gitu. Ya betul itu. Seperti sih. itu ya. Betul, karena kalau kita terus meratapi kita nggak bakalan pernah dapet apa yang kita pengen gitu loh. Nah ngomong-ngomong nih, gue juga bingung nih. Lu pernah sempat berpikir seperti itu ya? Emang lu berapa tahun sih pacaran sama yang dulu? Pacaran sama yang dulu tuh udah 6 tahun. Wow, lama banget itu pacaran atau kredit motor ya? DP rumah udah bisa lah itu, udah setengah jalan kalau rumah. Segitu, gila kali ya. 6 tahun lu pacaran, udah ngabisin waktu, ya nggak mungkin lah, biaya juga nggak habis, pasti nggak mungkin. Pasti Betul, habis kan? Betul, pengeluaran udah banyak lah. Udah bisa beli 1 motor kalau nggak salah. Wow. Berapa lama tuh butuh waktu untuk move on bener-bener? Ya udahlah, gue lupain masa lalu gue harus terus jalan maju ke depan gitu loh. Sebenarnya setelah 6 bulan yang tadi gue bilang itu belum benar-benar move on. Jadi kayak masih yang kebayang-bayang gitu. Masih yang keinget, oh dulu tuh pernah kalau lagi coba jalan sama yang baru nih jadi istri gue sekarang, masih keinget tuh, wah dulu tuh pernah kesini gitu loh. Kadang-kadang malah cerita sama istri gue kayak gitu. Lalu cerita ke istri lu sendiri gitu? Ya kalau gue pernah kesini nih sama yang dulu, ya dia nggak masalah karena itu ya masa lalu, mau diapain lagi. Karena kalau nggak ada masa lalu kita nggak bakal jadi yang sekarang ya kan. Tapi lu kan sekarang udah nikah nih. Iya. Istri lu pernah nggak sih nanya-nanya tentang masalah dulu gitu? Ya kalau dibilang nanya-nanya sih enggak, tapi kayak lebih ke di awal-awal gue tuh kayak ngebuka, gue tuh dulu kayak gini sebaliknya dia, karena supaya nggak taunya nanti ketahuannya di belakang gitu, ngerti gak? Kayak misalkan kita nggak pernah cerita nih kita tuh begini, ketahuan di belakang kan nanti malah jadi masalah gitu loh. Lebih baik kita ngejembrengin dulu aja diri kita di awal tuh kayak gimana supaya dia nggak kaget gitu sih. Nah ini kan terkait yang kita bahas hari ini ya, memperjuangkan dan diperjuangkan. Bisa dibilang gak sih lu gak memperjuangkan masa lalu lu yang 6 tahun itu? Enggak, karena gue udah berjuang semaksimal mungkin, semampu gue, sampai tuh yang paling mungkin menurut orang gak masuk akal, gue kerja dalam 1 hari 24 jam. Jadi selama seminggu misalkan nih, nah itu gue 24 jam muter aja terus kerja.
tidur juga cuman kayak sekelibet aja, itu demi menghalalkan, cuman ya namanya belum jodoh. Nah, menurut lu nih memperjuangkan lebih apa ya? Memperjuangkan dan diperjuangkan itu sama atau beda deh? Memperjuangkan dan diperjuangkan itu kayaknya dua hal yang harus dijalanin bareng-bareng. Nggak bisa salah satunya ya? Nggak bisa, misalkan hanya gue yang memperjuangkan tapi dia nggak juga memperjuangkan, ya sama aja. Sia-sia. Iya, jadi kayak cuman timbang sebelah doang gitu loh, nggak berimbang lah. Lebih asik mana? Memperjuangkan atau diperjuangkan? Lebih serunya sih memperjuangkan. Anjay. Tapi lu 6 tahun ya pacaran? Maksudnya kan banyak di luar sana nih ya kan yang dengerin kita hari ini juga bakal apaan sih, gue manusia biasa gitu loh, gue juga bisa sakit, bisa hancur lah sehancur-hancurnya, bahkan maaf ada yang dari kejadian itu melakukan hal negatif. Itu gimana tuh? Ya kalau dibilang 6 tahun hancur, apalagi endingnya tuh bukan ending yang orang-orang pengen denger lah. Cuman ya masa ya gue mau meratapi ending kayak gitu terus, gue nggak bakalan bisa jadi gue yang sekarang kalau gue cuman isinya bengong, galau, terus yang tadi dibilang ngelakuin hal negatif, nggak bakalan bisa jadi gue yang sekarang. Kita harus tetap berjuang. Ya kalau lu percaya Tuhan ya lu harus terus percaya supaya lu bisa ngewujudin apa yang lu pengen gitu. Karena kalau lu sendiri nggak yakin gimana mau terwujud gitu. Tapi kan di luar sana banyak yo kayak mungkin sekarang orang nyebutnya bucin ya. Iya. Gimana tuh ya? Sebenarnya kadar bucin itu tergantung orang mandangnya sih. Kayak gue misalkan gue harus selalu ngabarin dan lain sebagainya, menurut gue itu kayak udah keasikan gue tersendiri. Mungkin yang bagi yang lain kayak ih apaan sih lu WA-an tiap hari atau tiap menit, kan mungkin beda-beda dong orang. Nggak bisa dibilang bucin juga karena itu kadarnya beda-beda dari orang. Tapi di kalimat pertama tadi tuh, di kalimat opening itu kan tentang seseorang yang akhirnya memutuskan untuk ya udah kita nih nggak bisa lanjut. Iya. Itu tentang apa ya? Izin ke orang tuanya ketika dia datang dengan baik, dia pun pergi harus dengan baik. Perlu nggak sih kita menjelaskan ini tuh bukan salah gua gitu? Menurut gua nggak perlu, karena gimana ya? Semakin kita menjelaskan kayak semakin orang tuh wah ini mah lu nih yang salah gitu loh. Lebih baik kita kayak diem, yang penting ya ntar juga ketahuan siapa yang salah, waktu yang menjawab bukan kita yang menjawab. Intinya apa ya? Kita tuh nggak usah sibuk lah menjelaskan siapa kita. Toh orang yang sayang sama kita nggak perlu itu, ya kan? Betul. Karena orang yang sayang kita ya pasti dia bakal jauh lebih tahu kita tuh kayak gimana. Lo ada ini nggak ya? Ada apa namanya? Pendengar kita kan sebagian juga anak-anak muda nih ya, yang galau, yang apa ya? Ya itulah cinta di atas segalanya gitu. Iya. Saran aja sih buat mereka-mereka yang lagi bener-bener down banget, buat mereka yang lagi bener-bener hancur banget, buat mereka yang lagi bener-bener apaan sih nih? Gue juga manusia gitu loh, gue manusia biasa gitu loh. Ada saran gak sih untuk mereka yang lagi berpikir seperti itu? Ya jangan pernah nyerah, meskipun yang dilihatin sekarang pahitnya doang, gue percaya kok akan ada cahaya di depan, asalkan lu mau berjuang. Ya selama lu masih mau berjuang untuk menggapai apa yang lu pengen, misalkan pengen punya istrinya tuh A, B, C, D, E, F, G yang sifatnya begitu. Asal lu yakin berjuang, lu selalu percaya gue bisa nih dapetin itu, insya Allah di depan ada cahaya yang menanti lu gitu loh. Kayak kita lagi di dalam gua ya, kita harus tetap jalan untuk ketemu sama cahayanya. Iya betul, kayak gitu modelnya. Terus semangat deh, udah deh nggak usah galau-galau deh. Ya galau boleh, cuman jangan lama-lama lah. Yang lama-lama ya. Iya. Hidup harus terus berlanjut ya. Betul, kan jam nggak pernah berhenti, muter terus. Jam tidak pernah berhenti, seperti detik yang berdetak. Ya itu apa ya? Itu perspektif dari sisi Cahyo ya. Cahyo tentang masa lalu tuh seperti apa. Intinya itu memperjuangkan dan diperjuangkan itu nggak bisa salah satu. Mereka harus jalan berirama, seiring bersama gitu. Iya, berdampingan, nggak bisa salah satunya. Gua lebih dominan memperjuangkan, gua lebih dominan, gua harus diperjuangkan, nggak bisa. Berarti intinya dua itu harus jalan berbarengan ya. Betul, dan itu nggak bisa kayak orang, wah kayaknya gue nih yang lebih memperjuangkan, nggak bisa, karena kita sama-sama berjuang, bukan lu bukan gua. Oke yo, 2 kata tentang cinta. 2 kata tentang cinta. 3, gua ada 3. Nggak bisa dong, 2 dong, kan gua maunya 2. Kalau 3 nggak bisa dong. Apa ya? 2 kata tentang cinta.
indah menyakitkan. Is kacau. Itu menarik ya, indah menyakitkan. Iya, karena setiap perjalanan cinta pasti ada sakitnya, namun di balik itu pasti ada keindahan yang kita rasakan. Is bahaya. Indah tapi menyakitkan, kacau. Ya itu tadi apa ya? Singkat tentang sharing pengalaman dia Cahyo yang sudah 6 tahun pacaran. Akhirnya dia bisa move on, bukan sekedar move on tapi move up dan menemukan jodohnya dan sekarang sudah menikah. Intinya sih gue mau nutup episode ini dengan beberapa kalimat ya. Benar kita manusia biasa, tapi tidak untuk menjadi biasanya manusia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.